Zikrullah menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Saudaraku, Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hendaknya seorang hamba benar-benar 1. Tidak berharap selain kepada Rabb-Nya. 2. Tidak khawatir selain terhadap dosanya. 3. Tidak malu untuk belajar ketika tidak tahu. 4. Tidak malu untuk menjawab, aku tidak tahu, ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Petik 2. 5. Ketahuilah, kedudukan sabar bagi iman layaknya kepala bagi jasad. Tidak ada kebaikan pada jasad yang tidak berkepala. Sifatu Safwah Helm 121. Saudaraku, demikian halnya dalam menegakkan salat hendaklah kita bersabar, tidak tergesa-gesa melakukannya. Selesai salat pun kita dianjurkan untuk berdoa dan berzikir. Zikir dan doa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surat Taha 1. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa firman Allah Azza wa Jalla, huruf garis bawah lem garis bawah yang ada dalam kalimat ini adalah garis bawah lem litahlil. Garis bawah artinya, dirikanlah salat agar kamu mengingatku. Karena mengingat Allah Azza wa Jalla, zikrullah, merupakan tujuan teragung dan ini adalah ibadah hati serta menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Hati yang tidak mengingat Allah Azza wa Jalla merupakan hati yang jauh dari segala kebaikan serta mengalami kerusakan terparah. Berbagai jenis ibadah Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada para hamba. Tujuannya supaya mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, terutama ibadah salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu, salat, adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut 45. Maksudnya, garis bawah zikrullah garis bawah yang terkandung dalam salat itu lebih agung daripada manfaatnya yang lain yaitu salat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat Taisir Al-Karimi Rahman ketika menjelaskan surat Taha, ayat ke-14. Di samping itu, saat salat adalah kesempatan emas bagi seseorang untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian sedang mengerjakan salat maka sesungguhnya, saat itu, dia sedang bermunajat, berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Hadits ini menunjukkan bahwa di antara saat yang paling tepat dan pantas bagi seorang hamba untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia sedang melaksanakan salat. Karena pada waktu itu dia sedang bermunajat dan berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, para ulama menyimpulkan bahwa ada beberapa tempat dalam salat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Yaitu, dalam doa istiftah atau iftitah setelah takbiratul ihram, dalam doa salat witir sebelum ruku, di waktu itidal setelah bangkit dari ruku, di waktu ruku, di waktu sujud, semua sujud dalam salat, di waktu duduk di antara dua sujud dan sebelum salam dari salat, di akhir salat, setelah tasyahud dan solawat. Di antara tempat-tempat tersebut, ada dua tempat yang diperintahkan dan dianjurkan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa padanya, yaitu di waktu sujud dan setelah tasyahud sebelum salam dari salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dari Rabb-Nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, doa apakah yang paling didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di tengah malam akhir malam, dan di ujung akhir, salat-salat, 5 waktu, yang wajib. Saudaraku, inilah pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang salat. Lalu diperjelas lagi oleh para ulama. Jika demikian keadaannya, masih pantaskah kita terburu-buru dalam mengerjakan salat? Layakkah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini? Ya Allah, Maha Pengabul doa, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang benar-benar menegakkan salat dalam kehidupan kami dan jadikanlah ibadah salat kami sebagai ibadah yang diterima. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menegakkan salat dengan khusyuk dan tumaninah disertai zikrullah setelahnya sebagai tujuan teragung untuk meraih ridhanya.
Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab.